Akhirnya sudah ditetapkan Kementerian Sosial, PKH segera cair lewat KKS atau kantor pos, KPM wajib mengetahuinya. Nah, seperti apa berita dan informasinya, kita intro dulu berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting, yaitu akhirnya sudah ditetapkan Kementerian Sosial, PKH akan segera cair, apakah lewat KKS atau kantor pos. Nanti informasinya ada di dalam video ini, sahabat sosial. Nah, seperti apa beritanya dan informasinya? Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita ke informasi selengkapnya bahwa akhirnya sudah ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia bagaimana PKH segera cair lewat KKS atau kantor pos ya sahabat sosial. KPM wajib tahu informasi ini agar tidak bertanya-tanya apakah pencairannya lewat KKS atau lewat kantor pos ke depannya ya sahabat sosial. Nah, kita langsung saja ke informasinya. Kami akan berikan sedikit cuplikan pernyataan dari Kementerian Sosial mengenai apakah PKH akan dicairkan melewati KKS atau kantor pos ya, agar sahabat sosial bisa tahu pernyataan yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ya sahabat sosial. Selamat menyaksikan. Gitu. Tapi kan saya tidak ada hubungan, kami Kemensos tidak ada hubungan dengan perusahaan itu. Karena di dalam di dalam struktur pendataan kami sebetulnya berangkatnya dari orang miskin. Jadi kemarin saya pikir udah ini kita berikan shock untuk juga hati-hati gitu. Untuk penerima itu hati-hati, kalau dia ditawari, kita nggak mungkin kan kalau ada penawaran kemudian seseorang buat perusahaan. Udah saya sampaikan kemarin keputusan kita harus berikan shock terapi, kita akan cut. Kita akan cut. Nah, mereka nanti kalau menyampaikan, oh saya masih miskin, silahkan nanti komplain ke kita akan evaluasi. Kami juga harus bicara dengan APH, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi. Seperti ini case-nya bagaimana begitu. Karena saya sampaikan kalau kemudian kita, oh enggak apa-apa ini memang miskin begitu. Data dari kami, kan tapi kan enggak bisa. Supaya semua sekarang belajar untuk bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan begitu. Seperti itu. Kita akan cut itu. Ya. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Endapan di bank. Saya nggak ngomong deh. Ya. Sorry, saya yang ngomong Pak. Tanya BPK saja. Ya, tanya BPK saja. Ya. Nah, yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT POS karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung itu, kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah itu sekarang kita gunakan PT POS kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan itu kita baru lewat POS, itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada, kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang PBI itu belum. Jadi kita lagi sedang proses. Kita juga minta daerah untuk data karena ada yang kemudian kita
seperti kalau teman-teman tahu kita waktu hari disabilitas kita melakukan perekaman untuk orang-orang yang orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu kita lakukan perekaman. Nah, ada yang memang kita bisa cari datanya. Nah, itu baru kita masukkan. Saya sampaikan, oke, nanti progresnya seberapa, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Karena saya sampaikan kenapa begitu? Karena kita supaya orang yang tidak mampu itu bisa membawa tadi orang yang keluarganya yang ada ODGJ-nya, dia bisa tidak membayar kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit karena tadi kalau ini dibiarkan bisa membunuh, bisa ini berbahaya untuk orang lain. Jadi karena itu kenapa kemudian ya ini progresnya berjalan terus begitu. Nah, itulah sahabat sosial pernyataan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk PKH tahap ke-1 di tahun 2023 ini tidak ada anggaran untuk pencairan lewat kantor pos ya sahabat sosial, kecuali untuk daerah-daerah yang berada di pegunungan, kemudian di perbatasan atau di pesisir ya sahabat sosial, ini akan tetap menggunakan metode pembayaran lewat PT Pos Indonesia dengan alasan jika KPM tidak mencairkan lewat PT Pos Indonesia ini akan sangat dirugikan. Yang pertama adalah karena biaya dari tempat ke ATM itu jauh sekali ya sahabat sosial. Jadi antara bantuan sosial dengan biaya transportnya itu besaran biaya transportnya ya sahabat sosial, jadi malah rugi nih untuk KPM PKH. Makanya untuk daerah pegunungan, kemudian untuk daerah pesisir dan juga perbatasan, Kementerian Sosial memberikan kelonggaran untuk mengambil bantuan sosialnya di PT Pos Indonesia. Kemudian untuk bantuan yang lain atau daerah yang lain yang tidak berada di dalam pegunungan ataupun pesisir dan perbatasan, maka tentunya sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam video tadi oleh Kementerian Sosial menyatakan bahwa kemungkinan besar akan dicairkan melewati kartu KKS Merah Putih ya sahabat sosial. Nah, bagaimana sahabat sosial? Apakah sahabat sosial setuju dengan pencairan di tahap 1 melalui kartu KKS Merah Putih lagi? Atau malah kalian setuju melalui PT Pos Indonesia? Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar agar berdiskusi ya sahabat sosial untuk kita semua ya. Nah, itulah sahabat sosial untuk informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya doakan semoga pencairan PKH tahap ke-1 akan lancar ya sahabat sosial dan tentunya sesuai dengan komponen yang akan didapatkan oleh KPM semuanya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.